terkait teori dari sebuah prediksi. Jadi kita mau memprediksi tuh. Kita mau melakukan prediksi berdasarkan teori tertentu. Ya, bukan nguji teorinya, bukan. Kita mau memprediksi di mana model prediksinya menggunakan teori tertentu gitu. Jadi bukan teorinya yang mau kita tes, tapi model prediksinya. Maka pakai PLS. Ya. Ada Kak ngomong spot. Kalau si Beli. Bisen, kalau mau nguji teori Nggak atau kepikir mau malah. mengkonversi Bisa beli di teori. bank. Jadi kalau Anda punya teori, ini Dia teorinya kok di benar. NNC. Teori ini Tahu benar. dari tadi pagi beli. Nah, pakai si Bisen. Udah tinggal banyak pula Tapi nih. kalau Anda don't care teorinya berlaku apa enggak, tapi Setengah Anda jam punya model tinggalan. prediksi, lalu model prediksinya tadi itu menggunakan teori tertentu, it works apa enggak, pakai PLS. Kemudian, struktur model ini kompleks, termasuk berbagai macam hubungan antar konstruk. Kita tahu hubungan antar konstruk ada dua tadi, toh. Ya, toh. Ada dua kan, yaitu apa? Hubungannya adalah reflektif. Dia reflektif only. Dia reflektif only. Si Myeong-myeong si Bisen tuh reflektif only. Meanwhile, si ini both reflektif and formatif. Kemarin. Tadi saya ceritain tuh. Yang arah panahnya ke arahnya, yang arah panahnya darinya. Ingat yang tadi kan? Jadi kalau Stevison dia reflektif only. Meanwhile, kalau si Stevison atau PLSM bisa reflektif, bisa formatif. Jadi nanti kalau di model Anda yang tadi itu kayak gini, nih nggak boleh pakai Stevison. Nggak boleh nih kalau modelnya kayak gini pakai Stevison. Why? Karena ada reflektif, ada formatif. Gitu. Jadi kalau ada modelnya kayak gini nih, ada formatif, ada reflektif, gitu ya, maka Anda silahkan gunakan daripada PLS SEM atau VB SEM, gitu ya. Berikutnya bla 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 bla, udah itu aja yang paling penting, yang lainnya sama. Jadi pemilihannya ini, pemilihannya ini. Halo, selamat siang. Sama apa lagi tadi? Ya, mencoba Sampel size. Oh yes, sampel size. Ini ya, sampel size. Ini kurang Sampel lebih size. ada Wajib besar, ya, wajib besar. Sementara yang ini sampel size-nya, nah, boleh kecil. Nah, kalau besar gimana? Iya, lebih boleh lagi, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Distribution. Nah, ini berikutnya distribusi data wajib berdistribusi normal. Nah, sementara yang ini don't care, ya, don't care, bebas, gitu ya. Nah, gitu. Oke, paham ya sampai sini. Nah, kapan kita pakai PBSEM atau PLSM? Kapan kita pakai CBSEM? Jadi nanti kalau ditanya waktu skripsi, tesis, why use PLSM instead of CBSEM? Loh, Anda dengan gagah berani, perkasa, percaya diri, mumpuni dan seterusnya menjawab, gitu ya. Oke, lanjut. Langkah demi langkah, ya. Langkah demi langkah. Yuk, perhatikan nih, ini teorinya wajib nih. Soalnya kalau Anda nggak teorinya main bak nggak tahu. Ntar begitu ditanya, miok nggak tahu ya, nggak bisa jawab. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya ada 8 tahapan. Yo, 8 tahapan. Pertama, specifying structural model. You need to specify your model. Gitu. Specify your model. Yang mana itu specify itu kayak gini, you need to draw. Nih kayak gini nih, specifying model nih. Nih gambar ini nih. Y1, Y2, Y3, Y4 nih. Ini. Itu yang langkah pertama. You need to draw your model. Ya, itu langkah pertama.
Langkah kedua, specifying the measurements model, menentuin tuh relationnya piye yang mana model 2. Langkah kedua tuh yang ini nih. Ya, antara X1 X3 ini ke Y1 gimana panahnya? Ke sini kah atau ke sini kah? Tuh. Ini langkah kedua. Jadi langkah pertama baru ada Y1, Y2, Y3, Y4 tuh langkah pertama. Langkah kedua, tiap-tiap Y tadi itu dicemplungin X-nya. Dan ditentuin arah panahnya. Itu namanya specifying the measurements model. Langkah yang ketiga, collecting, examining the data. Anda ngumpulin tuh datanya lah ya. Jauh datanya nggak dikumpulin, bagaimana tuh model dicemplungin, ya kan? Kumpulin datanya, ya dikumpulin tuh. Anda kejar-kejar tuh responden, ya kan? Wah, dikejar-kejar. Ayo, ngisi nggak lu, gitu kan? Suruh ngisi tuh responden, ya kan? Nah, dikumpulin datanya, ya nggak? Berikutnya baru running model ngek pakai smart PLS ngek. Nah, langkah 5 assessing ya, kita lihat hasilnya nih. Piye hasilnya bagus nggak? Either untuk reflektif maupun formatif, itu langkah 5. Langkah 6 baru kita melakukan resultnya gimana overall secara keseluruhan, piye udah bagus apa enggak. Ya, langkah ke-7 advance itu kita melakukan analisis lebih dalam lagi. Ada enggak model yang harus disesuaikan, dilakukan fine tuning. Yang ke-8 langkah terakhir interpretasi. Gitu tuh. Jadi nanti kalau Anda melakukan daripada tesis menggunakan daripada PLSM ya ada 8 tahapan ini. Ya. Langkah nomor 5 ada 2 tuh, 5A 5B. 5A 5B Anda lakukan kalau ada reflektif dan formatif. Tapi kalau reflektif doang 5B nggak usah ya. Kalau reflektif doang nggak boleh. Ini menjadi semacam rule of thumb bahwa harus ada yang reflektif. Nggak boleh semuanya formatif, paham ya? Jadi reflektif semua boleh, yang nggak boleh itu formatif semua. Jadi kalau formatif reflektif boleh, reflektif doang boleh, formatif semua orang boleh. Itu yang ingat tuh, please keep in mind. Lanjut perjuangan. Nah, ini contohnya nih. Ini yang contohnya tadi adalah menggambar ya. Menggambar nih. Oh, ini ada kayak gini bentuknya. Ngek. Ini gimana nih bacanya nih? Piye bacanya. Berarti satisfaction dipengaruhi oleh reputation. Dan loyalty dipengaruhi oleh satisfaction. Loyalty tidak dipengaruhi oleh reputation. Nih, bacanya begitu. Jadi ini arah panah tuh mempengaruhi berarti ya. Jadi satisfaction dipengaruhi oleh reputation. Loyalty dipengaruhi oleh satisfaction. Gitu cara bacanya. Ya. Kemudian ada kayak gini nih. Ngek gitu ya. Artinya piye. Berarti satisfaction dipengaruhi oleh reputation. Loyalty dipengaruhi oleh satisfaction and also reputation. Gitu tuh bacanya. Paham ya? Ini bagaimana ini nih, gambar kayak gini nih. Artinya loyalty itu dipengaruhi oleh satisfaction, tetapi besarnya pengaruh satisfaction terhadap loyalty dimoderasi oleh income. Jadi nih si satisfaction ini ya pengaruhnya terhadap loyalty dipengaruhi oleh income. Namanya moderating, ya dimoderasi, dipengaruhi. Jadi ini nih bisa gede, bisa kecil, bisa tinggi, bisa rendah, pengaruhnya terhadap loyalty di cawe-cawein sama income. Jadi income nih yang cawe-cawe. Ya, income nih cawe-cawe terhadap satisfaction. Dalam rangka mempengaruhi loyalty. Gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada yang namanya multi-graph analysis, ya MGA. Multi-group analysis, MGA. Ya, MGA. Nah, multi group itu secara model sama persis, tetapi ada yang membedakan. Contoh di sini misalnya jadi cermin. Ya, Anda pengen mengetahui ada nggak perbedaan model ini pada laki-laki maupun perempuan, atau misalnya kelompok usia, kelompok anak-anak, kelompok remaja, atau mahasiswa tingkat 1 dengan tingkat 2, atau prodi A dengan prodi B, atau kampus A kampus B, atau negara A negara B, atau apapun. Pokoknya kelompok yang berbeda. Jadi secara modelnya sama, tapi karakteristiknya beda. Itu kemudian dibandingkan, ada nggak perbedaannya. Cium dulu Mbak Ina. Jangan mau rambut kayak gini jorok, rambutnya busuk aja. Gitu ya.
Nah, ini contoh, ya contoh kayak gini. Jadi COM dipengaruhi oleh CXOR dan ATER. Sekian dulu Mbak Ina. Ada Makasih Mbak Ina. 5 indikator yang mempengaruhi, ya berarti dia forming, berarti formatif. ATER juga formatif. Sementara ini COM 1, COM 2, COM 3 dan reflektif ya. Jadi COM 1 merupakan refleksi dari COM. COM 2 merupakan refleksi atau proksi atau wakil dari COM dan siswa. Nah, ini S2. pemandangannya. Apa itu bedanya formatif reflektif? Loh, kalau reflektif lihat irisannya banyak. Sudah belum? Antar Mau kasih dengan indikator Mbak Ina. irisannya banyak. Kenapa? Karena saling mempengaruhi. Tapi kalau formatif irisannya sedikit, independen satu sama lain. Nah, ini contohnya. Ya. Contoh misalnya ada Diam, variabelnya dia kena 1. cium. Nah, ini reflektif. Makasih Mbak Ina. Lihat, ini reflektif. Lihat. Hampir sama. Coba lihat. Nadanya apa namanya aspeknya mirip-mirip. Ya, tone-nya mirip-mirip. Rasanya mirip-mirip. Ya, 11 12. I appreciate this hotel. I'm looking forward staying in this hotel. I recommend this hotel. Kan mirip. Saya merekomendasikan karena saya mengapresiasi. Gitu kan. Saya nanti akan nginep lagi yo karena saya memang merekomendasikan, saya juga mengapresiasi. Jadi ada keterkaitan each other. Jadi if you has this kind of indicator, so you can determine this relationship is reflective. Gitu ya. Coba lihat yang formatif. Ya. The service is good. The personnel is friendly. The room are clean. Ini kan beda. Layanan, orangnya, ruangannya kan jaka sembung gitu. Meskipun sama-sama mungkin dalam satu hotel, ya. Tapi ini layanannya, ini orangnya, pegawainya, ini ruangannya. Kami itu awalnya tuh beli kebab yang 10.000. Gitu ya, paham ya? Betul lah, tuh cuma 2.000. Nah, terusnya itu adalah guidelines ya. Mau nentuin tuh nanti Anda puyeng tuh. Ini formatif apa reflektif yo? Formatif apa reflektif yo? Gitu ya. Nggak usah puyeng ya. Ini ada panduannya. Ya, ini ada panduannya ya. Dan Anda tinggal baca. Tadi udah saya ceritain sebagian besar. So you can read by yourself. Gitu ya. Oke. Terakhir Oke, saya mau demoin PLS-nya dulu ya. Untuk pertemuan ini saya mau demoin dulu. Smart PLS yo, Anda install Smart PLS yo. Smart PLS. Jadi nanti install Smart PLS. Ketik aja Smart PLS di Google. Waduh, ada pricing lagi. Ya. Smart PLS. Nah, Anda ketik Smart PLS gitu ya. Nah, nanti ada paling atas ya smartpls.com. Nah, nih ketik Smart PLS. Ya, Smart PLS. Smart PLS sekarang versi udah 4 ya. Versi terbaru adalah versi 4. Loh. Iya toh ya. Nah, versi 4 ini berbayar sebenarnya. Ya, lihat pricingnya, harganya berbayar gitu. Nah, tapi ada yang versi Gretong ya. Versi Gretong. Ya, versi gratis. Ya. Ada versi bayar. Versi bayar ada yang profesional, ada yang floating license, ada yang enterprise. Wow. Kalau kampus mau ngelanggan, kampus siap-siap kehilangan uang 77 juta. Ya lumayan tuh, berapa mahasiswa hilang tuh. Gitu ya. Tapi kalau gratis, free, terbatas. Ya, limited. Ya, limited itu apa? Salah satunya adalah nih, tuh. Cuman bisa 100 responden, 100 data, 100 rekor, 100 baris. Jadi kalau nanti misalnya tadi Anda membutuhkan 155, gitu, Anda tadi itu 155. Nah, ini dia. Kalau Anda pengen 155 ora iso. Ya, enggak bisa. Ya, karena dia hanya dibatasin sebanyak 100 records. Ya. Wes, kalau pengen download, ya udah tinggal klik download. Ya, Kosok tuh bisa digoyor. Kuliah nih. Nah, tinggal klik download ya. Nanti terus diinstal, double klik gitu ya. Nah, nanti keinstall. Nanti akan ada di desktop nih. Ya, Smart PLS. Ya, Smart PLS. Yuk, saya jalanin double klik. Ya, perhatikan saya demoin. Nah, ini ya. Smart PLS tampilannya kayak gini.
Nah, yuk kita bikin model. Di sini dia udah ada contoh model. Kita bisa pakai PLSM misalnya yang atas corporate reputation. Nah, ini dia. Corporate reputation itu yang modelnya adalah ini. Ini kita pakai nanti yang reduce data ya. Dia data aslinya 344. Nah, yang kom kusa sama core sama ater sama perf sama qual ya. Ini modelnya, lihat modelnya saya contoh dulu. Ini simple modelnya kayak gini. Saya simpen dulu ya, sebentar. Saya amanin dulu biar saya ingat. Nanti saya bikin apa? Saya bikin. Nah, lihat. Perhatikan nih. Com like cusel. Oke. So I have the data. Here is the data. Oke, langkah pertama nanti setelah saya punya datanya ini ya. Rin download lah Rin, apa Rin? Rin pindahin Rin. Yang khusus bahasa Inggris Rin itu, mama nak khusus bahasa Inggris juga soalnya. Oke, saya bikin baru. Cuma nak nengok yang punya Rin itu dulu. Misalnya apa tadi? Corporate reputation. Reputation. Biar beda ya. Oke, saya punya yang itu yang bahasa Inggris juga. Nah, kemudian ini anunya apa namanya? Saya taruh di sini dah. Jadi datanya sekarang dia udah di dalam datanya. Saya drag and drop. Jadi datanya udah ada di sini. Oke, sekarang saya bangun modelnya. Ya, cara bangun modelnya pilih yang ini. New PLSM model. Dan habis pula baterai. Oke, namanya PLSM model, PLSM reputation. Ya, saya singkat. Gitu ya. Save. Loh. Ya udah, gambar. Ya, cara gambarnya gimana? Oke, saya ini. Lama nih punya anak kuliah terus. Dua ini, lihat. Anak Evi kok lagi tak mau disuruh kuliah. Bu Tari kok tuh disuruh kuliah malas ya, Ren. Gambar yang ini ya. Bu Tari. Kelihatan ya? Iya, Om suruh ngambil S2, enggak mau dia. Om Akmal nak dibiayain Pak siapa tuh? Nak dibiayain Pak dokter S2, enggak mau dia. Variabel pertama kom. Ini nih yang ini laten variabel. Jadi yang ini yang biru namanya laten variabel. Yo. Biru-biru tadi laten variabel, ini indikator yo. Indikator. Ini multi item, ini single item. Ini berarti apa? Reflektif yo. Reflektif, ini reflektif. Nah, semuanya reflektif ya, nggak ada yang formatif. Yo, pertama select gitu ya, kursor. Kemudian klik yang ini, laten variabel. Nah, dia berubah ya. Anda klik. Nah, di sini kemudian Anda tinggal drag and drop. Ya, tinggal drag and drop. Lihat. Ya, Anda tinggal drop. Laten variabel. Nah, sorry. Skip. Double klik dulu di sini ya, double klik. Kasih nama apa? Jangan alpha. Kasih nama apa? Com. COM. Loh, enter. Nah, tuh com kan jadinya. Kok warnanya oranye, ini biru karena belum kelar. Nanti kalau udah kelar jadi biru dia. Variabel kedua di bawahnya, double klik ya, kita ketik di sini like. Enter. Ngek. Ya, variabel ketiga di sini, double klik, kita kasih namanya apa? Cusha. Enter. Variabel keempat, double klik, kasih namanya apa? Cusel. No. Ya, waduh, kok nggak teratur ya? Udah klik select lagi, udah tinggal digeser-geser, ngek, ya kan? Ngek, gitu ya. Nah, bisa ngek dia, ya kan? Ngek, loh, jadi yang mudah ya. Oke, berikutnya sekarang kita kawin ini kom anak buahnya, indikatornya kom 1, kom 2, kom 3. Ya, bentuknya adalah reflektif. Ya toh? Mana kom 1, kom 2, kom 3 nih? Anda tekan tombol kontrol ya, kontrol. Tinggal drag and drop. Ya, perhatikan drag and drop ya. Tekan tombol mouse kirinya, tarik geser ke sini. Ini lepas. Kursor ada di dalam sini, jangan di sini ya. Di dalam bodinya ya, lepas. Serot. Tuh, tomato. Lah. Itu dia di sebelah kiri. Kenapa saya di sebelah kanan? Ya rubah lah. Caranya gimana? Dari sini klik kanan, rubah align indicators to the left. Trot. Tuh, ya toh.
Kemudian like 1, like 2, like 3. Like mana? Like nih ya. Like 1, like 2, like 3. Tekan komen ya, pakai tombol komen ya. Kontrol ya. Drag and drop taruh sini, cerot. Loh, kok ke kiri ya kanan lah. Tinggal klik kanan. Align left. Loh, selesai. Cusa sendirian. Drag and drop aja. Ngop. Kanan mas. Ya, ke kanan. Ke kiri. Loh. Ya toh. CWSL ada 3. CWSL 1, CWSL 3. CWSL. Loh. Oh, udah sama ya dari situ ya. Oke, saya ke select lagi, saya terlalu jauh deketin. Nah, tinggal apa yang belum? Panah-panahnya ini toh. Panahnya yang mana connect? Ya, connect nggak ada 5 menit loh ya saya ngerjain connect. Taruh klik di sini, klik ke sini kan dari sini ke sini kan? Berarti klik di sini terus klik sini lihat. Di connect ya. Klik di sini. Double klik. Aduh, bentar. Connect. Klik. Oh, sorry, di drag and drop. Nah, gitu ya, drag and drop ya. Lepas. Kursor tekan tombol kiri, drag ke sini, lepas. Dari sini drag ke sini, lepas. Dari sini drag ke sini, lepas. Dari sini drag ke sini, lepas. Selesai, nggak ada 5 menit. Balikin lagi ke select ya. Select. Selesai, nggak ada 5 menit tuh bikin. Bayangin tuh, nggak ada 5 menit. Cepat sekali. Yuk kita running, kita running. Sekarang waktunya action. Ini langkah yang keberapa tadi itu? Specifying ya. Runningnya kita pilih calculate, pilih yang ada 2 nanti ya. Ini dan ini. Ini dan ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Yang pertama ini dulu. Klik. Loh. Terus. LS setup ininya di pet standardize default. Dah biarin ini, nggak ada yang dirubah. You don't have to change the parameters, ya. Biarinin aja begitu dia. Terus klik ini start calculation. Tuh, udah kelar. Langsung keluar angkanya. Langsung keluar angka. Tadi yang katanya pet koefisien yang mana? Pet koefisien ini 1. Nih, itu namanya pet koefisien. Ini namanya loading faktor. Gitu, ini namanya loading faktor. Ini nih 0,37 namanya R square tuh, ada tulisannya R square. Ini R square, ini namanya loading ini namanya pet koefisien, ini loading faktor. Gitu. Kalau cuma sendirian otomatis 1 yo. Kan cuma sendirian artinya dia adalah dia ya 100%. Begitu dia, mudah sekali. Gitu kan? Terus itu running yang pertama, kita running yang kedua. Nanti datanya bisa di-save yo, bisa di-save ke Excel, bisa ke HTML yo. Oke, back. Kita calculate yang kedua yo. Ini angkanya ya, pet koefisiennya yo. Sekarang bootstrapping. Nah, bootstrapping ini nanti akan menghasilkan p-value dan p-value untuk signifikansi. Dah, yang lainnya biarin ini ya. You don't have to ngoprek pusing-pusing. Tinggal klik start calculation. Ya, tuh dia. Ini berarti p-value nih, berarti ini signifikan ya. Ini signifikan. Ini berarti nggak signifikan. Ya ini berarti pengaruh kom terhadap cusel itu tidak signifikan. Pengaruh kom terhadap cusel itu tidak signifikan. Itu ya. Nangkep kan? Ini komnya saya mau ke atas sini, tinggal begitu aja. Ini saya bisa klik, udah di situ ya. Susah nih, klik, pindah ya. Nah, itu tinggal dipindahin itu, ngik, suka-suka ya. Nah, dia selesai tuh, tinggal begitu doang ya. Nah, nanti kita tinggal narasikan, gitu ya. Ini tinggal kita narasi. Ini p-value ini berarti p-value. Ini bisa diganti p-value ya, p-value tuh. Lihat, ya. Kalau nilai p-value di atas 1,96 berarti dia signifikan. Pada CI 95%. Ini kan di bawah 1,96, bahkan di bawah 1,28. Yang tadi itu, yang nggak signifikan tuh. Terbukti di p-value-nya cerot. Loh, gede. Apa? Atas 0,05. So, ini nggak signifikan.
Itu ya, mudah sekali. Nanti mungkin pertemuan besok ya, saya akan detailkan satu persatu nih makna daripada ini ya. Kalau mau ngeluarin makna daripada itu, Anda harus balik dulu ke calculate PLSM ya. Start, nah baru keluar dia nanti. Nah, baru keluar nih, F square keluar, gitu. Construct validity keluar, gitu. Fifth keluar, gitu. Nah, dan seterusnya. Nanti Ini kayak mungkin di SPSS. pertemuan besok saya akan detilkan satu persatu makna dari tiap-tiap angka ini. Ya, bagaimana kemudian kita menarasikan. Gitu ya, teman-teman. Oke, sebelum saya tutup, mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan, silahkan. Jadi mudah sekali ya. Mana Pak, setengah jam. Paling nanti. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bingung? Aku manggil tadi. Nah, belajar beginian kan nih? Tuh, Belum. di Wima doang yang kayak begini. Iya, Pak. Iya dong, Iya, Wima. Pak. Iya, ditawan. Wima. Positif sudah, Pak. Hah? Iya, Wima dilawan. Gitu. Mau pingsan sudah kami, Pak. Lihat. lumayan bingung. Banyak buletan. Memang enak, Pak. Iya, asik belajar begini. Ya enggak? Asik. Ini banyak nanti Asik, fisik Pak. ini, gitu ya. Jadi nanti ini angka-angka ini kita kata-katain, ya kan? Angka ini kita kata-katain, gitu kan? Angka. Pengolahan data ini ya Pak. Hah? Kenapa? Nah, nanti kan ini nggak signifikan nih, ini harus dibuang. Crop tuh, ini berarti kayak gini nanti modelnya. Ini berarti nanti kayak gini. Jadi nanti di dalam SEM ada initial model, ada final model. This is the final model. Model akhir. Kenapa model akhir? Di dalam model akhir adalah semuanya signifikan. Nggak boleh nggak ada yang signifikan. Semuanya signifikan. Iya. You can display the t-value. Ya. Like this. Ya. Nah, Nirin, belajar dengan Bapak Nirin nggak banyak lagi duitnya, Rin. Lihat t-value. Or you Belajar can dengan Bapak ini nggak banyak lagi display in duitnya. terms of p-value for both measurements. No, gitu. Ternyata bodohnya kita nih kalau sudah kayak gini nih. Ya. Tuh, ya gitu ya kan, mudah sekali ya. Ini lebih Pak. setengah mati. Dulu waktu di Smart PLS versi pertama, lihat, waktu Smart PLS versi pertama kita ngitung manual loh. Nih, ngitung manual yang mana nih? Saya unjukin ngitung manual ini. Waduh, saya jelasinnya sampai berbusa. Ini manual. Manual. Nggak ada di PLS versi 2. Mulai ada versi 3. Ini manual. Terus nih, ini manual. Ini manual ngitungnya. Ya, calculate by hand. Manual, waduh. Ngajarinnya bersusah itu. Nggak ngerti-ngerti mahasiswa. Ya kan? Sekarang nggak perlu ngitung. Keluar angka. Ya, begitu. Nanti semuanya harus dinarasikan. Ini artinya apa? Gitu ya, ini artinya apa, gitu, ini artinya apa, gitu kan, ini apa artinya nih barang, gitu, ini apa artinya, efeknya apa, semuanya harus dinarasikan, nggak ada yang ketinggalan. Nah, maka nanti laporannya banyak di mana, di disertasinya, di tesisnya gitu, ya. Tapi nggak usah khawatir ya, ini mudah sekali. Don't you have to worry, mudah sekali. Kalau Anda udah pernah memahami regresi dengan baik, belajar ini tuh enak, mudah, gitu ya, mudah belajar ini. Gitu. Ini namanya final model, ya. Model sebelumnya kan ada dari sini ke sini, nah, ya kan? Karena ini nggak signifikan, jadi nanti Anda ketika di laporan bikin 2. Ini namanya model awal, ya. Nanti ini karena ini tadi nggak signifikan dihapus.
Ya, sorry, kembali ke select. Diklik del. Nah, ini model akhir. Ya. Jadi nanti ketika Anda bikin pemodelan, bisa jadi model awal, model akhir sama. Itu tandanya apa? Kalau model awal, model akhir sama 100%, berarti nggak ada yang dibuang. Jadi yang dibuang bisa aja garis ini, perhatikan. Bisa aja yang dibuang garis, ya. Bisa aja yang dibuang ini nih. Bisa aja yang dibuang nanti ini. Dol, bisa aja tuh dibuang nih nanti. Jadi yang dibuang tuh begini. Bisa aja model akhirnya kayak gini. Macam-macam. Ya, bisa aja model akhirnya kayak gini. Ya. Tapi jangan, nggak boleh haram hukumnya Anda ngebuangnya ini dibuang. Ini dibuang. Ini dibuang. Wah, itu gagal penelitiannya. Karena dia jadi kuning dong, jadi golkar, maka dia harus dibuang. Waduh, dibuang begini doang model akhirnya, nggak lucu banget. Jangan sampai terjadi model kayak gini, nggak lucu. Ya. Tapi tetap lulus nggak sih modelnya? Ya lulus juga, nggak masalah, tetap lulus. Ya. Itu biasanya gimana? Kalau kayak gitu berarti Anda desain pertanyaannya yang kurang mantep. Nih, desain pertanyaan ini kurang mantep. Ya, kurang bagus. Jangan juga sampai delete semua. Gitu. Kalau dia delete semua, ini gimana? Nggak ada anaknya. Hapus juga. Wah, meong. Maka nanti ada triknya. Triknya ini minimal 3 indikatornya. Jangan kurang dari 3. Kalau kurang dari 3, misalnya 2 nih. Yang ini ternyata nggak signifikan. Jadi sendiri kan dia. Sama kayak ini. Ya tuh? Nggak lucu tuh. Ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi minimal 3. Idealnya 5. Jadi kalau ini ada 5, hilang 1, masih ada 4. Hilang 2, masih ada 3. Aman. Gitu ya. Makanya minimal 3, idealnya 5. Itu yang pertama. Ini kan nanti ada pertanyaannya nih. Butir pertanyaannya. Maka butir pertanyaan minimal 5. Kenapa? Karena butir pertanyaan tuh nanti Anda harus eksamin apakah dia valid atau reliable enggak. Kalau dia nggak valid, dibuang. Sama, ini juga kalau nggak valid, buang. Gitu. Butir pertanyaan juga sama. Kalau nggak valid, dibuang. Maka desain pertanyaannya harus 5 ke atas. Satu ini nanti nih, satu indikator ini nanti ada pertanyaannya kan? Ada pertanyaannya. Nanti satu indikator itu pertanyaannya minimal 5 tuh. Ya, bagus-bagus 7. Jadi nanti kalau ternyata ada 3-4 butir pertanyaannya nggak valid, Anda delete, dia tetap oke. Gitu. Jadi ada triknya tuh. Jadi nggak sembarangan melakukan penelitian. Sehingga nanti model yang dihipotesiskan, ini kan hipotesis nih. Kita belum tahu apakah dia signifikan apa enggak. Kita tahu signifikan ketika kita lakukan ini, gitu. Bukan pengujian. Baru kita tahu dia signifikan apa enggak. Kan gitu. Iya kan? Begitu. Jadi nanti akan ada mekanisme desain rancangan daripada kuesioner, ya, sehingga kalau perancangan kuesionernya bagus, maka harapannya signifikan, nggak ada yang dibuang. Jadi kalau ternyata misalnya salah ini kan salah satunya dibuang, ya nggak apa-apa. Kalau ini dibuang ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau gini nggak masalah nih mas ini. Even ini dibuang pun masih oke. Ya, kalau ini dibuang masih oke. Kenapa masih oke? Semua variabel masih eksis. Atau ini dibuang, gitu ya. Ini dibuang juga masih oke. Kenapa? Semua variabel masih eksis. Gitu ya. Ini kayak gini boleh, gitu ya. Ya lengkap ya lebih oke lagi. Oke, gitu saya kira. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ingin bertanya Pak Adi. Ya. Ya. Pak, ini orang mana? Orang Jogja? Yang di gambar-gambar ini, yang bulatan-bulatan hijau ini kan, kalau saya nggak salah ini variabel laten ya Pak Adi ya. Ya. Nah, sebelumnya kalau saya juga nggak salah memahami tadi, Pak Adi menyampaikan bahwa kalau di SEM itu tidak ada lagi istilah variabel dependen, independen gitu ya. Iya. Ya. Ya, betul. Nah, yang saya juga masih belum bisa ekstrapolasinya. Nah, untuk variabel laten ini, itu kira-kira contohnya dalam penelitian seperti apa yang kita bisa langsung menebak bahwa ini adalah sebuah variabel laten ini. Iya. Ya, nah gampang. Tadi definisinya sebuah konstruk atau variabel disebut laten kalau dia nggak bisa diukur secara langsung, nggak ada metriknya. Misalnya suhu tubuh kan ada metriknya apa? Termometer.
satuannya derajat Celcius atau derajat Fahrenheit, gitu kan? Berat badan ada, metriknya apa? Timbangan. Metriknya apa? Kilogram. Tinggi badan ada, meteran. Satuannya apa? Sentimeter. Metriknya sentimeter atau meter. Gaji pokok apa? Ada apa? Uang. Satuannya apa? Rupiah. Kan gitu. Nah, tapi kalau ada variabel yang kagak ada termometernya, nggak ada metriknya, nggak ada barometernya, nggak ada alat ukur yang spesifik, berarti dia laten, otomatis laten. Contoh, kepuasan, kebahagiaan, motivasi, niat, perilaku, ya kan? Dukungan sosial, ya kan? Perilaku, penerimaan teknologi, ya kan? Kebutuhan, dukungan keluarga, ya kan? Dan seterusnya. Itu ada termometernya, ada barometernya, ada timbangannya, nggak ada. Maka variabel yang demikian pasti adalah laten variabel. Ya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Bentarin. variabel-variabel yang atau penelitian-penelitian yang kualitatif itu, bukan yang kuantitatif, Minta. itu pasti variabel laten gitu. Ya nggak harus. Kan ini lapar nih. Usia, melibatkan jenis Makan nasi, kelamin, melibatkan jumlah konsumsi kopi, melibatkan kepatuhan minum obat, melibatkan aktivitas fisik, itu bukan laten itu, ya kan? Tergantung variabelnya. Jadi kalau variabelnya ada angka metriknya, ada matematikanya, bisa diukur secara langsung, berarti dia bukan laten, ya, bukan laten variabel, ya, tetapi dia variabel yang bisa diukur secara langsung atau observed variabel, variabel yang diukur secara langsung atau laten. Laten itu nama lainnya unobserved, nggak bisa diamatin secara langsung. Nah, begitu. Ya, jadi banyak sebenarnya variabel-variabel penelitian di bidang kesehatan itu segambreng yang laten kan? Iya. Aja cek kepuasan, motivasi, kepemimpinan, ayo dong, segambreng kan? Penelitian yang melibatkan kepemimpinan, motivasi, dukungan sosial, dukungan keluarga, peran teman sejawat, waduh, segambreng itu laten semua itu. Iya. Ya kan? Ya, siap. Makasih. Tadi yang lain ada gambar. Seperti itu. Jadi nanti untuk ngukurnya gimana ya? Pakai indikator gitu. Nanti indikator itu gimana ngukurnya lagi? Ditanyain melalui butir-butir pertanyaan. Kayak tadi tuh nih, mana tadi ini ya. Nih, lihat. Nah, ini kan butirnya nanti nih, gitu ya. Jadi seperti itu. Yo, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak izin bertanya. Yo. Pak, mohon maaf agak ramai di sini. Terkait yang butir-butir pertanyaan itu, kira-kira apakah perlu uji kuesioner dulu Pak sebelum itu memang betul-betul diluncurkan untuk diisi oleh responden? Nah, itu pertanyaan bagus. Ada dua pendekatan, yaitu sama waktu Anda skripsi. Ya, sama. Ada dua pendekatan. Ya, Anda uji dulu ke sejumlah sekelompok responden sebelum ke responden yang sebenarnya, atau langsung gitu. Nah, kapan kita bisa langsung? Kapan harus diuji dulu? Gitu ya. Nah, sebaiknya diuji dulu kalau gitu ya, desain kuesioner tadi itu murni dari kita, tidak berdasarkan dari kuesioner yang udah dibuat oleh orang lain ya, yang udah ada penelitiannya. Jadi kalau ada kuesioner yang udah dipakai oleh orang lain dan orang lain itu udah melakukan analisis dan ternyata memang valid dan reliable, so we don't have to ya ngoprek lagi gitu kan, karena sudah terbukti, kita tinggal pakai. Tetapi nanti ketika kita pakai, kita tetap melakukan uji validitas ya, uji validitas gitu, tetap
di akhir, di ujung tetap semua responden kita cemplungin uji validitas dan reliabilitas butir ya. Nanti kalau ada butir pertanyaan yang tidak valid dibuang. Jadi nanti indikator itu isinya misalnya nih cusel 1 ada 5 pertanyaan ya. Skala Likert pilihannya 1 sampai 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5. Jadi kalau dia jawab 5 semua, maka cusel 1 tuh nilainya 25. Jadi nanti diagregasi. Jadi cusel 1 itu diagregasi nilainya. Ya. Jadi kalau ada 5 butir ya, 5 butir pertanyaan itu dijumlahin. Ya, jadi nanti cusel 1 itu merupakan penjumlahan dari isian tiap butir pertanyaan. Tapi yang valid ya, yang nggak valid dibuang. Jangan ikut dijumlahkan. Gitu. Jadi ada 2. Kalau Anda memang ngarang sendiri, maka silakan lakukan. Tapi kalau misalnya Anda melakukannya itu memang merupakan adopsi atau adaptasi dari penelitian orang, kan banyak paper yang memberikan kuesionernya banyak ya. So you can adapt or adopt gitu kan. Ya udah, you don't have to melakukan project atau piloting ya. Langsung aja sebar ke responden sesungguhnya, tapi tetap di ujung nanti setelah semuanya terkumpul tetap dilakukan uji validitas dan reliabilitas butir. Tetap. Jadi jangan langsung dipakai begini, nggak boleh, tetap di screening, tetap ada uji validitas dan reliabilitas meskipun kuesionernya. Nah nanti gini, bisa jadi misalnya bisa jadi nih cusel 3 bisa jadi nggak signifikan, harusnya kan di delete, bisa jadi, tapi bisa jadi Anda pertahankan. Nah ketika begitu Anda harus punya landasan, Anda harus punya alasan yang kuat kenapa dia dipertahankan. Umumnya salah satu alasannya adalah karena penelitian sebelumnya, penelitian orang lain yang mengatakan bahwa cusel 3 ini adalah signifikan. Cusel 3 ini sangat berperan terhadap cusel sehingga Anda tidak buang. Itu masih oke. Jadi bisa jadi ketimbangannya itu tidak murni angka-angka yang ada di sini, tetapi juga bersumber dari hasil penelitian sebelumnya. Penelitian orang lain ya sebelumnya begitu. Jadi bisa jadi ada yang kita pertahankan gitu ya. Nah itu nantilah ya, trik-triknya itu nanti ya banyak. Jadi nggak harus berbasis angka murni, tapi bisa berdasarkan temuan-temuan dari penelitian orang lain sebelum kita yang menggunakan konstruk yang sama. Untuk uji validitas ini nanti apa ada materi tersendiri? Untuk uji validitas butir nanti di Jamovi atau SPSS, karena di SEM ini nggak ada validitas butir. Di SEM ini, di PLS ini adanya validitas reliabilitas indikator, karena dia levelnya indikator, bukan butir lagi. Lihat, udah nggak ada butir di sini kan, adanya indikator. Jadi nanti di SEM ini levelnya udah indikator. Lah butir di mana? Di butir itu nanti Anda ngopreknya di Jamovi atau di SPSS. Waktu S1 dulu kan Anda pernah melakukan uji validitas butir di SPSS toh? Nah, you conduct the same. You conduct it the same way. Gitu. Yuk, ada lagi? Ya Pak, terima kasih. Iya, satu lagi Pak Adi. Iya. Ya. Ini masih dari gambar ini Pak Adi, misalkan variabel laten bisa lihat contohnya misalkan yang kom. Nah, yang kom itu kalau di gambar ini kan merefleksikan ke kom 1 sampai kom 3 tuh reflektif kom 1, kom 2, kom 3. Nah, kalau saya andaikan yang kom itu atau variabel laten yang kom ini contohnya misalkan adalah kepuasan misalnya, kepuasan. Ya. Nah, maka yang kom 1, kom 2, kom 3 itu contohnya seperti apa Pak Adi? Yang sebagai refleksi dari kepemimpinan itu seperti apa? Kepuasan apa kepemimpinan? Kepuasan Pak Adi. Oke. Nah, Anda harus punya teorinya. Ya, orang-orang tinggal adopsi, nggak perlu mikir. Orang-orang mengkonstruk variabel kepuasan itu apa dimensinya, apa indikatornya, apa parameternya, itu tinggal diambil gitu. Ya, jadi dari penelitian terdahulu. Jadi nggak perlu ngarang tuh. Ya, nggak perlu ngarang. Jadi
misalnya kalau kepuasan misalnya ada 5 dimensi, secara teori ada 5 dimensi. Nah, berarti 5 dimensi itu jadi indikator. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada secara teori, berarti dari hasil penelitian terdahulu. Pasti udah ada orang yang melakukan penelitian yang menggunakan variabel tersebut. Nah, bagaimana kemudian variabel tersebut itu dikonstruk, ya? Bagaimana dia membuat daftar pertanyaannya, begitu ya. Jadi pemilihan indikator itu tidak hasil pemikiran kita murni, tapi hasil elaborasi ya dari berbagai macam penelitian orang lain, gitu. Jadi tinggal banyak-banyak baca paper, ya. Dan hari ini udah mudah sekali ya, baca paper kayak gitu tuh udah mudah sekali. Kalau zaman dulu harus manual, sekarang udah bantuan AI, ya udah mudah sekali. Bahkan bikin pertanyaan pun minta AI, dia 1 menit selesai. Tapi yang nggak bisa AI itu adalah indikatornya tadi tuh. Indikatornya harus teori. Nah, nanti untuk menerjemahkan indikator tadi menjadi pertanyaan, you can consult AI. Dan itu udah bagus sekali. AI itu udah canggih tuh, urusan bab begitu canggih. Tapi jangan minta apa indikatornya, no, dia akan keliru. Terutama ChatGPT, jangan pernah minta ChatGPT yang saintifik. Dia akan halusinasinya tinggi. Ya, jangan pernah. Untuk saat ini ya, we don't know 3-4 tahun ke depan. Untuk saat ini khusus untuk ChatGPT enggak. Ada AI lain yang bisa kita minta, tapi bukan ChatGPT. Ya, nanti saya ajarin di pertemuan terakhir. Oke, Pak. Oh, ada lagi. Boleh satu lagi Pak Adi? Ya. Masih di kom tadi yang bulatan ini, yang variabel laten ini Pak Adi. Ya. Tadi masih di perumpamaan saya kalau kepuasan. Nah, kalau kepuasan itu ternyata kalau kita coba elaborasi di beberapa teori-teori yang ada, kita akan temukan bahwa yang mempengaruhi kepuasan itu ada sekian lah, ada beberapa tingkat. Nah, tetapi kalau lihat di gambar ini kan anak panah juga menuju ke salah satu variabel laten yang lain dari variabel laten sebelumnya. Nah, bagaimana kita membedakan bahwa dari variabel laten kepuasan tadi itu yang kita dapatkan itu benar-benar itu adalah indikator, bukan variabel laten yang lainnya gitu tadi. Itu dari teori, dari hasil penelitian orang. Makanya di bab 2 itu ada kerangka teori, ada kerangka konsep. Itu dia sumber bahan bakunya. Jadi kita tentuin dia indikator atau bukan, ini variabel atau bukan dari bab 2 itu. Makanya harus ada extensive reading, ya harus ada baca banyak paper. Supaya nanti ketika kita menentukan indikator, menentukan variabel itu firm, scientific, enggak hasil ngarang. Jadi benar-benar ada landasan ilmiahnya. Itulah hakikat bab 2 ya. Itu hakikat bab 2. Menjadi fondasi model kita. Ya, makasih banyak Pak Adi. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Masih ada waktu 3 menit. Pak, kalau misalnya variabel yang dapat diukur menggunakan smart PLS juga, Pak? Boleh. Tapi jangan semua. Salah satu aja. Contoh dalam kasus yang tadi, gambar tadi, yang mana kira-kira yang bisa diukur? Variabel mana yang langsung directly? Yang mana dari variabel tadi? Bisa ditebak? Mana yang directly? Coba nih. Yang cusol tadi ya? Yang cusol tadi kalau nggak salah ya? Yang cusa. Yang cusa ya. Yang cusa ini bisa juga enggak? Bisa juga butir, bisa juga langsung diukur langsung, bisa. Nih. Jadi dia bisa tunggal nih, tapi jangan semuanya tunggal lah, itu mah nggak jadi SEM. Coba nih, kalau kayak gini jadi SEM apa bukan? Nih kalau kayak gini, jadi SEM bukan? Bukan. Namanya apa? Nama uji statistiknya? Nama kajiannya? Deskriptif. Bukan. Apalagi? Regresi ya. Bukan. Apalagi? Ayo.
Generasi kedua. Kan tadi ada generasi ketiga tuh. Generasi kedua. Generasi keduanya apa? Pet analisis. Ya. Maka kalau kayak gini kajiannya nanti bukan SEM tapi pet analisis. Yo, pet analisis. Kalau regresi meong-meong nih kalau kayak gini. Regresi unable. Nggak bisa. Kalau regresi itu nanti nggak ada yang nggak ada dua gini regresi. Ya, kalau regresi gini. Nah, ini regresi. Oke, kalau gini pet analisis. Tapi nanti logonya nggak boleh begini. Cukup satu kotak ini aja. Jadi komnya bentuknya kotak, nggak ada ginian. Nggak ada ininya. Langsung kotak, nggak ada ininya. Itu namanya pet analisis. Ya, ini nanti menjadi intervening variable. Ya, karena dia menjadi perantara dan antara kom ke cusel. Itu namanya pet analisis. Ya, pet analisis. Jadi kalau kayak gini nih nggak boleh SEM, tapi pet analisis. Cuman gambarnya nggak kayak gini jadinya. Komnya ini jadi kotak, ininya nggak ada. 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 Gitu dia. Ya. Kok bukan regresi? Kalau kayak gini, regresi. Ya. Atau begini, regresi. Atau begini, regresi. Gitu ya. Jadi beda regresi, pet analisis, SEM. Ya, masing-masing punya karakteristik. Ya, nggak bisa sembarangan. Yo, 1 menit. Ada? Oke ya. Nanti minta tolong PJ-nya mau absensi, jangan lupa kirim ke Google Drive. Ini itu dulu pengantar dari saya untuk SEM. Silahkan baca-baca di internet banyak ya, belajar. Nanti hari terakhir kita coba demonstrasi. Kalau bisa udah install Smart PLS yo. By pertemuan terakhir kalau bisa teman-teman udah install Smart PLS, and then we can demonstrate ya the use of Smart PLS, gitu ya. Oke, Pak. Ya, nanti kita demo langsung, ya kan? Ya udah bisa nginstal Smart PLS ya. Ya, ini bahan baku nih. Ini kalau Anda bisa nguasain ini, tesis sembari merem. Ya, tesis ya. Terserah ya, tesisnya nanti pakai Smart PLS atau apa tadi tuh kemarin? Meta analisis. Ya, terserah ya. Saya mau dua-duanya boleh nggak? Boleh. ada Smart PLS-nya, ada Meta analisis, boleh nggak? Boleh. Canggih gitu. Ya. Silakan, you are welcome. Demikian saya kira, ya. Untuk minggu depan itu apa harus sudah minimal menyiapkan data gitu Pak, atau cuma install aja? Aja. Data dari saya aja. Tapi kalau Anda punya data juga boleh. Ya, kalau Anda punya data. Kalau enggak ya it's okay. Kita banyak data. Nanti ketika skripsi disertasi tesis, datanya wajib diamanin ya, jangan dibuang karena nanti data itu jadi paper. Nanti kita kasih tahu caranya. Oke, itu saja teman hari ini kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak, terima kasih. Selamat malam mingguan. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Bu Ketua, seat absennya. Nah, absennya.